Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Anak-anak yang berbahagia, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Tausiah Qobla Iftar atau sebelum kita menjalankan buka puasa. Salawat dan salam kita aturkan pada uswasana kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau. Anak-anak yang berbahagia, di dalam bulan Ramadan ada satu peristiwa yang teramat besar, yaitu peristiwa atau malam diturunkannya Al-Quran atau yang kita kenal dengan Nuzulul Quran. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa turunnya Al-Quran itu, yaitu ada yang mengatakan pada malam 17 Ramadan, ada yang mengatakan, ulama mengatakan pada tanggal 21 atau 24 Ramadan. Itu tidak jadi masalah bagi kita. Yang penting di dalam bulan Ramadan ini Allah telah menurunkan sebuah kitab, yaitu Al-Quran, yang menjadi pedoman hidup untuk kita semua. Al-Quran menjadi petunjuk untuk kita semua. Kemudian Al-Quranlah yang akan menuntun kita untuk menggapai keselamatan kita hidup di dunia, dan insya Allah kita akan selamat di akhirat kelak. Anak-anak yang berbahagia, Nuzulul Quran atau diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan ini adalah sebuah peristiwa besar, yaitu agar bagaimana kita itu memperdomani Al-Quran dalam kehidupan kita, paling tidak sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, kita membaca, paling tidak minimal kita membaca. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, berkaitan dengan peristiwa turunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan ini, Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat, yang artinya bahwa di bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, merupakan petunjuk bagi manusia dan pembeda. Hadirin anak-anakku yang berbahagia, ayat ini jelas menerangkan bahwa dalam bulan Ramadan ini Allah telah menurunkan Al-Quran pada umat manusia, yang mana Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi manusia atau hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan keterangan-keterangan dari petunjuk. Maka untuk kita semua sudah seharusnya kita
mempedomani Al-Quran agar Al-Quran itu menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Anak-anakku yang berbahagia, beberapa keistimewaan Al-Quran yang dapat kita rasakan di dalam kehidupan kita, bahwa yang pertama, membaca Al-Quran itu akan mendapatkan pahala yang besar. Marilah di dalam kita setiap hari itu minimal kita membaca satu ayat Al-Quran, kalau tidak bisa banyak. Untuk apa? Karena membaca Al-Quran satu huruf itu akan dihitung satu kebaikan. Sehingga kalau kita paling tidak membaca satu ayat, maka kita sudah mendapatkan banyak kebaikan, karena dalam satu ayat itu terdiri dari beberapa huruf dan masing-masing huruf itu akan dilipat gandakan pahalanya. Dalam hadis dikatakan alif lam mim itu bukannya satu huruf, tetapi alif lam mim adalah 3 huruf, terdiri dari alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim. Maka 3 huruf itu akan dilipat gandakan 10 kali. Maka kita sebagai seorang muslim sudah sepatutnya, sudah seharusnya minimal kita membaca Al-Quran setiap hari. Kalau kita sudah membaca, ya kita berusaha bagaimana mengetahui artinya, kemudian bagaimana melaksanakan Al-Quran. Anak-anakku yang berbahagia, kemudian yang kedua, bahwa keistimewaan Al-Quran yang kedua adalah Al-Quran sebagai penenang hati kita, atau syifa atau obat bagi kita. Dengan banyak membaca Al-Quran, paling tidak hati kita akan menjadi tenang, akan menjadi tentram, karena kita membaca ayat-ayat Allah, maka akan bertambah keimanan kita kepada Allah, akan bertambah ketenangan kita, hati kita, hidup kita menjadi tentram. Sehingga marilah kita senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai bacaan kita setiap hari. Kemudian keistimewaan Al-Quran yang ketiga, bahwa Al-Quran itu besok akan menjadi syafaat bagi orang yang membaca. Anak-anakku yang berbahagia, bahwa besok di hari kiamat Al-Quran akan datang kepada kita, akan memberi syafaat kepada kita, akan menolong kita dari siksa Allah, sehingga kita akan, dengan Al-Quran itu kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa keistimewaan Al-Quran untuk kita semua. Sehingga marilah kita senantiasa menjadikan Al-Quran itu menjadi bacaan kita setiap hari, pedoman kita setiap hari, agar apa? Agar hidup kita itu mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan berkah dari Allah, mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah. Astagfirullah. Pada anak sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mengakhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.